Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya akan membahas bagaimana kelanjutan dari timnas U20 kita setelah memainkan 2 pertandingan di Spanyol atau di Costa Calida Region de Murcia Football Week yang berlangsung di Pinatar Arena ya di Murcia. Kita main melawan Prancis kalah dengan 6-0, tapi dalam pertandingan kedua melawan timnas U20 Slovakia kita tampil jauh lebih baik ya dibandingkan lawan Prancis, dan kita memang kalah 2-1, tapi kita sempat memberikan memang perlawanan membuat Slovakia U20 yang juga lolos ke Piala Dunia nantinya akan bermain di Indonesia pada Juni-Juli yang tahun depan. Itu sempat ketar-ketir mereka ya, sempat panas dingin sepanjang pertandingan. Babak pertama tertinggal lewat gol Rafael, ya pemain yang baru didatangkan ya dari Belanda, baru bergabung sehari tapi langsung cepat beradaptasi dengan pasukan STY, dan mereka harus bisa menunggu sampai menit 80 Slovakia untuk bisa menyamakan kedudukan, itu pun dari penalti, dan akhirnya mereka 3 menit kemudian bisa mencetak gol lagi untuk bisa memenangkan laga ya. Dan saya rasa seperti yang dalam konten saya sebelumnya, pemain-pemain kita sudah tampil maksimal ya. Cuma memang emosi sekali lagi harus lebih dikendalikan, dan kalau bicara di lapangan kita masih bisa bersaing dengan seperti ini. Kelihatan Marcelino Ferdinand, ini pemain lokal kita yang sangat bagus ya bermain di lini tengah. Kalau saja kita punya 2-3 seperti Marcelino, wah ini tim oke ya, tim nasional kita. Namun kedatangan juga 2 pemain ya, yang Zico dan Rafael untuk bergabung, sehingga ada 4 pemain keturunan yang ada, karena sebelumnya kan Ivar Jenner sudah ada bersama dengan Justin Hapner. Ini menambah kekuatan kita, terutama di lini serang kita jauh lebih bagus, dan ketika melawan Slovakia itu takut menghadapi permainan Zico dan Rafael yang terus bisa melakukan pressing tekanan. Nah, ketika 2 pemain ini ditarik keluar, baru mereka agak leluasa memang. Bisa bermain, bisa melakukan pressing, tapi ketika 2 pemain ini ada di depan, itu mereka memang berpikir ya. Dan itu yang terjadi dalam pertandingan yang kita lihat. Jadi saya pikir bagi STY sudah harus memikirkan lagi bagaimana, karena ini pertandingan Piala Asia atau paling tidak kan Piala Dunia, pertaruhan nama dari STY di Piala Dunia ketika kita menjadi tuan rumah dan kita harus lolos dari fase grup. Itu kan target pertama. Bukan saja fase grup ini, tapi kita bisa melangkah harus lebih jauh. Tapi kalau kita menambah 2 atau 3 pemain lagi, naturalisasi ini bagus. Dan saya rasa STY ini sudah berpikir ke depan jauh. Makanya dia begitu ngotot ambil pemain naturalisasi ini, karena dia bisa melihat kalau mengandalkan tim lokal kita sendiri untuk bersaing dengan pemain-pemain yang levelnya kelihatan saja melawan Prancis kan. Ini baru Prancis, bagaimana kalau kita ketemu Inggris, ya, ketemu Italia, tim-tim bagus, atau Israel. Ini tim yang sangat baik ya. Jadi makanya kita perlu, sehingga pemain-pemain kalau dari luar ini datang, pemahaman sepak bola mereka ini enak, bermain simple dengan gaya modern yang bagus. Nah, dan itu saya lihat itu bisa diimbangi oleh pemain 1-2 pemain kita yang baik, terutama Marcelino ya. Kita punya kesempatan menambah, mungkin ada 1 di back tengah ya, atau mungkin bisa dapat penjaga gawang. Tapi kalau dengan 3 pemain lagi ya, back tengah kita mesti ada pakai gelandang serang 1, atau ada tambah lagi 1 pemain depan. Ini oke. Kalau 3 pemain keturunan yang ada di depan, misalnya Rafael, Zico, dan 1 lagi, ini garang kita. Pasti banyak yang berhitung untuk melawan tim nasional kita. Dan saya sudah bahas kemarin kan, pemain-pemain yang bisa didatangkan untuk tim nasional U20 kita ya di berbagai sektor. Nah, kalau dapat lagi 1 untuk penjaga gawang ya, ini lebih hebat bagi kita. Karena dengan Justin Hapner, Ferrari sudah cukup bisa bagi ada memperlihatkan permainan yang oke ya. Karena kita masih punya Robbie Darwish ya. Di belakang juga ada Frankie Misa, ada Kakang, ada Zaki. Tapi perlu 1 lagi. Dengan 1 lagi keseimbangan di belakang akan terjaga. Kalau melihat dari 3 pemain yang ada di catatan saya, paling tidak Tristan Goyer ya. Ini dari Jong Ajax ya, 18 tahun. Ya, dia bermain di Ajax U18. Ini bagus kalau sudah bicara dengan Ajax, sudah nggak terbantahkan, nggak bisa diragukan lagi. Ini pemain yang oke, dan dia bermain di posisi back tengah atau di center back.
ini perlu didatangkan ya. Dengan tinggi 180 cm artinya dia bisa bola-bola atas dia bisa motong ya. Ketika ada bola-bola yang dari set piece, dari tembakan corner, ya, ini dia bisa mengantisipasi untuk intercept bagus. Kalau dia bermain misalnya dengan Ferrari dan juga bersama dengan Justin Hubner kan terjaga dengan baik, dan mungkin ini yang diinginkan oleh STY. Nah, satu lagi pemain ya dari 3 ini itu adalah Delano van der Heijden. Delano ini masih 18 tahun juga ya, dia dari Akademi Feyenoord ya, di Rotterdam, dan kalau dia datang dia sebagai gelandang serang. Jadi cocok ini. Kalau dia bermain sebagai gelandang serang, di sana ada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Oh, bagus sekali. Tinggal kita tambah satu lagi kalau bermain dengan 3-4-3, ini baik ya. Dengan 3 pemain ini tinggal tambah satu lagi ya, bermain di sektor flank. Ini kan bagus, entah Kakang mau di sana atau Frankie Misa atau Zaki yang bermain untuk didorong ke depan, atau Donny Tree yang bermain, ini kan bagus ya. Kemudian kalau sudah ada 3 pemain ini di depan yang saya bilang itu, mereka punya Milano ya. Kalau datangkan ini Milano Jonathans, ini dari Vitesse ya. Ini produk akademi dari Vitesse, dia bermain di sayap kanan. Ini cocok, bagus. 18 tahun. Nah, kalau 3 ini saja datang, berarti di depan itu sudah terisi dengan sangat baik. Zico bisa bermain dari sayap kiri, ya. Kemudian Milano Jonathans ini bisa bermain dari kanan, dan Rafael Williams ini bermain Struijk, ini bermain di posisi depan. Ini mantap sekali. Artinya setiap kita membangun serangan, membuild up serangan, ini menakutkan dari lini belakang ke depan. Mereka juga bisa bermain dengan transisi yang sangat bagus. Dan STY akan lebih enak ya, karena dia mendapatkan starting eleven yang oke, permainan akan lebih cair ya kalau kita bisa melihat dengan nama-nama yang saya sebut tadi. Dan ini sudah cukup bagi kita dalam persaingan di Piala Dunia paling tidak ya. Kalau kita nggak bisa di Piala Asia, belum bisa sempat mendatangkan mereka ya, tapi di Piala Dunia ini target utama. Nah, di Piala Asia ini paling setidaknya kalau sudah ada 4 pemain ini kan bagus. Cepat proses naturalisasi ini harus digenjot habis ya. Harus dibantu semua dari semua pihak ya, dari Kemenpora, Kemenkumham di sini, DPR RI, Komisi 3, Komisi 5, ini harus cepat menggenjot sehingga sampai ke Presiden turun kepres tanda tangan dan ambil sumpah ya. Ini kan bagus, harus cepat bergerak. Siapa tahu di Piala Asia di Uzbekistan sudah Rafael ini ya, Struijk dan Zico ya, Jamel Zore ini sudah mendapat kewarganegaraan Indonesia. Ya pasti termasuk dengan 2 sebelumnya. Ya, Justin Hubner dengan Ivar Jenner. Kalau ini 4 aja dapat di Piala Asia dan mereka bisa bergabung kan jauh lebih bagus sambil menunggu yang 3. Saya bilang tadi untuk target di Piala Dunia. U20 kita sebagai tuan rumah. Mantap ini ya. Semoga STY bisa mendapatkan yang terbaik atau bisa mendatangkan 3 pemain ini. PSSI berusaha untuk kembali mengirim orang untuk bisa mengambil ya, baik Delano van der Heijden, Milano Jonathans, dan Tristan Goyer ini bisa bergabung dengan tim nasional kita. Ini alangkah lebih baik dan pasti kita lebih tangguh. Kalau untuk urusan Asia Tenggara itu udah kita makan habis itu. Siapapun lawan kita kalau mereka sudah ada. Artinya sudah ada 7 pemain naturalisasi. 7 aja. Nggak usah perlu banyak-banyak ya. Walaupun ada yang bisa mengatakan jangan sampai 7, 10 kalau perlu. 11 Bung Ropan. Tenang dulu ya. Tapi kita dapatkan 7. Ini sudah baik. Dengan 4 aja. Perubahan itu kan kelihatan sekali cara bermain. Dengan 2 yang baru datang untuk main di depan, itu lawan Slovakia yang wakil dari Eropa aja, mereka kelabakan lawan kita. Ya. Dan kita sudah memperlihatkan permainan yang sangat bagus. Ya. Oke, sampai di sini. Saya berbicara untuk bagaimana bisa tim nasional ini bisa berkembang dengan baik, karena STY ini sudah memikirkan setelah lawan Slovakia akan kembali ke Indonesia. Ya, cepat untuk kembali ke Indonesia sehingga dia mempersiapkan lagi, ini tim ini bubar mungkin ya sementara, dan dia akan mempersiapkan untuk Piala AFF sudah di depan mata pada bulan Desember sampai bulan Januari 2023. Sampai di sini dengan Bung Ropan, dan terima kasih buat Anda semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa Anda sekali lagi ini channel saya tidak ada apa-apa dan tidak bisa berkembang dengan baik, karena Anda semua yang ikut membantu sehingga channel saya bisa berkembang dan saya bisa memberikan informasi-informasi tentang sepak bola Indonesia dan juga perkembangan ke depan, dan juga banyak info-info dari luar negeri, dan nanti Piala Dunia. Saya akan terus bisa mengupload Piala Dunia ini
Anda jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, karena ada pertandingan nantinya antara Qatar dan Ekuador. Ini ada hadiah jaket yang keren dari ACC, ya, Astra Credit Companies menyiapkan. Wah, mantap ini, harganya hampir 1 juta rupiah. Ada 5 pemenang. Anda cukup menebak saja siapa yang menang, Qatar atau Ekuador. Skornya berapa? Ya, tinggal Anda kirim, kemudian saya akan pilih 5 pemenang. Mungkin dari 1.000, dari 2.000 orang yang kirim, 3.000 orang, ya itu harus ada 5. Dan ini akan terus, ACC akan memberikan jaket-jaket keren ini untuk teman-teman semua. Ya, dengan Bung Ropan, ciao.